kehidupan sehari-hari kan kalian biasa melakukan gaya gesek, ya. Kemudian ada beberapa contoh yang sering kalian lihat terjadinya gaya gesek. Ada juga yang kalian alami sendiri, ya. Contohnya yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari gaya gesek, ya. Menggunakan sendal. Ini menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Kita menggunakan sendal jepit, ya. Itu kita sudah menggunakan gaya gesek. Kemudian kalian menggunakan kendaraan motor ke sekolah, itu juga gaya gesek. Nah, yang jadi masalah yang mana menguntungkan, yang mana merugikan. Kenapa? Karena ada keuntungannya, ada juga kerugiannya. Nah, kenapa ibu biasakan kalian mencatat? Supaya kalian bisa memperbaiki tulisan. Tidak, kalau sering-sering menulis, lama-kelamaan tulisannya akan bagus. Tapi kalau jarang menulis, apalagi sekarang era digital, ya, semuanya mudah, hanya diklik saja jadi, ya. Seperti kalian menggunakan WA misalnya, itu kan tinggal diklik tombol-tombolnya, huruf-hurufnya, jadi. Nah, jadi kalau kalian tidak pernah menulis lagi, nah, lama-kelamaan nanti ada yang tidak tahu menulis. Kamu kelihatan kalau menulis. Ya, jadi dengan adanya catatan-catatan pendek begini, kalian tetap tidak melupakan bahwa tugasnya seorang pelajar itu ada namanya menulis, membaca. Jangan cuma mahir di WA tapi menulis di buku tidak bisa. Diperbaiki tulisannya supaya gampang dibaca. Yang membaca kan kalian juga. Nah, sekarang ada himbauan tadi di apel pagi, rangkaiannya tadi apel pagi. Kalau dilarang mengonsumsi minuman yang berwarna, jadi dilarang membeli, ya. Jadi dianjurkan itu membawa air putih ke sekolah. Kalau tidak mau bawa, ya yang dibeli air putih, bukan air yang berwarna seperti teh gelas, apalagi namanya yang biasa kan beli ada warna ungu, warna kuning, ya. Itu berbahaya bagi kesehatan. Kalau air putih tidak ada masalah, ya. Boleh selalu jalan-jalan makanan dan minuman yang tidak sehat. Perjalanan kalian masih panjang. Yang namanya makanan begitu tidak langsung kelihatan dampak negatifnya, tapi mungkin beberapa tahun kemudian tiba-tiba ginjalnya rusak, ya, tidak bisa tidak bisa beraktivitas normal karena sedikit-sedikit sakit perutnya, sakit pinggangnya dan sebagainya. Itu bisa jadi karena makanan dan minuman yang kalian konsumsi itu tidak sehat. Jadi ada gaya gesek menguntungkan, ada gaya gesek merugikan. Kenapa sendal atau sepatu itu alasnya terbuat dari karet? Agar tidak licin. Ya, agar tidak licin. Kalau licin alas sendalnya atau sepatunya berarti kalian mudah terpeleset, mudah tergelincir. Makanya kebanyakan sepatu dan sendal itu alasnya dari bahan karet. Nah, itu yang menguntungkan. Kalau sepatunya bahan dasar alasnya licin, tidak bisa jalan, melangkah sedikit jatuh, ya. Nah, makanya ban motor atau ban mobil itu tidak bisa lagi digunakan kalau sudah gundul,
menggunakan lagi ban motor yang gundul, ya. Jadi ada memang standarnya itu, nah, ban itu kalau sudah lama digunakan, sudah licin, itu tidak bisa lagi digunakan. Kenapa? Karena berbahaya, bukan berbahaya bagi orang lain, tapi berbahaya bagi diri sendiri yang mengendarai motor tersebut, ya. Kemudian bahan dasarnya ban mobil atau ban motor? Karet. Iya, karet. Jadi bahan karet itu banyak digunakan pada benda-benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sendal, sepatu, ban motor, ban mobil. Kemudian ban, ya. Jadi ban baru dengan ban yang sudah lama itu, yang sudah gundul itu kan beda, ya. Perbedaannya di mana? Dari apanya ban? Kalau ban baru bagus. Makanya namanya itu. Kalau ban mobilnya sudah lama digunakan, ban motor sudah digunakan, otomatis kan gundul. Kalau ban yang baru, ya masih bergerigi. Nah, geriginya itulah yang memberikan keuntungan. Tidak mudah terpeleset, tidak mudah tergelincir, nyaman digunakan di jalanan mulus, di jalanan yang licin ketika misalnya hujan dan sebagainya. Itu yang memberikan keuntungan. Tapi kerugiannya itu juga, yang namanya ban motor kalau setiap hari digunakan, lama kelamaan akan gundul. Kenapa? Karena adanya gesekan dari aspal. Iya. Jadi di sisi lain memiliki keuntungan, juga memiliki kerugian. Begitu juga sendal. Kalau sendal itu sudah sering digunakan jalan kaki, apalagi selalu berjalan dalam dengan jarak yang jauh, sama. Sendal jepit itu juga akan gundul, licin, sehingga tidak aman untuk digunakan, gitu ya. Jadi gaya gesek ini sering kita gunakan, sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan bukan hal baru. Bergaya kan kita setiap hari, kita menggunakan sisir, kita menggunakan bedak, kita mandi, kita jalan, kita menulis, itu kan semuanya gaya, ya. Bukan gaya. Jadi itu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan hukum Newton. Iya, ada namanya hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, ya. Hukum Newton, baca Newton, ya. Ini harus huruf besar. Kenapa? Karena ini nama orang, ya. Nama orang ini Pak Newton. Ini orang yang pertama kali menyelidiki tentang gaya sehingga membuatlah aturan atau dikenal dengan istilah hukum. Hukum Newton 1, ada 2, ada 3. Ya, ada 3 hukum Newton. Ada hukum Newton 1, ada hukum 2, di bukunya ada hukum 1 Newton. Ya, bunyinya adalah apa bunyinya hukum 1 Newton? Bila resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, ya, atau tidak ada gaya yang bekerja. Kalau 0 itu artinya tidak ada gaya yang bekerja, ya, maka benda itu akan diam atau tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Jadi istilahnya begini, ya. Benda itu kalau gayanya 0, ini hukum 1, ya. Jadi jika resultan itu sama dengan jumlah gaya. Jumlahnya gaya yang bekerja kan bisa saja 2,
Dua gaya yang bekerja, bisa 3, bisa 4. Contohnya kalau menarik bentak. Kalau menarik bentak kan ada yang menarik satu orang, berarti yang bekerja hanya satu gaya. Kalau ditarik dengan 2 orang, berarti 2 gaya yang bekerja. Nah ini ilustrasinya. Misalnya ini ada benda, ya. Ini ada benda, ada yang mendorong ke kanan, ada yang mendorong ke kiri. Misalnya di sini 2 gaya, di sini 1 gaya. Kalau dilihat jumlah gayanya kan 1, 2, 3. Berarti 3 gaya yang bekerja. Nah, tadi ada konsep dari hukum satunya itu jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, ya, artinya tidak ada gaya yang tidak ada gaya yang bekerja karena 0 kan, berarti tidak ada gaya yang bekerja. Kalau 0 berarti bendanya diam kan? Kenapa? Karena tidak ada gaya mendorong atau menarik. Berarti benda berada diam di tempat. Apa maksudnya? Nah, itu maksudnya jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, artinya apa? Tidak ada gaya yang bekerja. Kalau tidak ada gaya yang bekerja, berarti benda dalam keadaan diam atau berhenti. Ya, diam bendanya. Nah, kita gambarkan seperti ini, tidak ada gaya yang bekerja, tidak ada gaya di sekitarnya. Berarti benda itu diam. Nah, atau benda bergerak dengan kecepatan tetap. Itu konsepnya. Kalau tidak ada gaya yang bekerja, berarti benda itu akan diam. Tapi kalau benda itu bergerak, artinya benda itu bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatannya tidak berubah. Apa maksudnya? Kalau tidak ada gaya yang bekerja, artinya benda itu kan dalam keadaan diam, atau disebut resultan gaya adalah 0. 0 bekerja. Berarti bendanya diam di tempat. Atau kalau bendanya bergerak, artinya benda ini bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini intinya. Ya. Bendanya resultan gayanya sama dengan 0, atau benda itu bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, itu konsepnya. Harus kalian pahami. Makanya saya sampaikan, ketika kalian mendengarkan penjelasan atau membaca informasi, itu diusahakan ada pemahamannya. Jangan hanya lewat begitu saja. Sama kalau kalian disampaikan di apel pagi, tidak boleh begini, ya. Siswa itu harus begini sampai di kelas begitu lagi. Ya. Jadi jangan terlalu banyak bermain HP. Tahu tidak, HP itu lebih banyak bahayanya dibanding dengan manfaatnya. Gara-gara HP kalian sering nonton yang tidak boleh sepertinya nonton, kalian nonton, akhirnya terjadi yang tidak diinginkan misalnya. Ada konten-konten yang harusnya dinonton oleh orang dewasa